Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mantan Sales bersama saya Freddy. Kali ini saya mau main ke rumah seorang pengusaha yang dulunya seorang helper, sekarang menjadi owner. Wah, ini nanti mau kita gali ilmunya lebih dalam. Banyak sekali ilmu positifnya. Ini lagi perjalanan ke rumahnya. Oke, ikuti terus guys. Nah, ini kita mau sampai rumahnya. Nah, yang warna coklat sebelah kiri. Nah, ini guys, rumahnya guys. Nah, ini guys rumahnya guys. Sudah sampai. Yuk, masuk. Ngombe yo sih. Yo ora aku ngomong aku ya. Halo guys, ini kita sudah bersama dengan orangnya, namanya Pak Anto. Nah, nanti kita akan tanya-tanya gimana caranya dia itu nanti memulai bisnis dan bagaimana histori dalam kehidupannya. Oke, assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam. Wah, apa kabar Pak? Baik ya. Sehat ya Pak ya? Sehat. Wah, ini saya seneng banget Pak hari ini Pak bisa ngobrol sama sampean Pak. Sama-sama Bapak, sama-sama. Soalnya ini aku dengar dari orang-orang itu Bapak dulu itu seorang helper. Iya, bener. Dan sekarang sudah menjadi owner. Wes keren ya Pak ya. Sama saja. Namanya orang hidup sama. Waduh Pak ya Pak ya. Sama. Nah, ini boleh langsung kita mulai ya Pak ya. Boleh. Dulu itu Pak Anto kerja posisinya sebagai apa, kerjanya di mana dan berapa lama Pak? Saya dulu lulus sekolah SMK itu langsung lamar kerja di suatu perusahaan distribusi margarin Pak. Oh, perusahaan. Perusahaan margarin. Ya, masuk itu awalnya itu jadi tukang bersih-bersih kantor. Bersih-bersih kantor. Ya, bersih-bersih kantor, bertahan 1 tahun, diangkat kemajuan Pak, alhamdulillah diangkat jadi helper Pak. Jadi ikut kiriman ya Pak ya? Ya, membantu sopir untuk kirim-kirim lah, gitu lah. Ya, dari helper itu terus berjalan kurang lebih ya 15 tahun lah saya sebagai helper lah. Wah, ya lama banget ya Pak ya? Ya lumayan lah, cukup panjang prosesnya itu. Ngeri lah pokoknya. Terus saya nikah, punya anak, karena gaji tidak mencukupi, akhirnya saya memutuskan untuk mau lebih maju lah Pak. Nah itu karena kebutuhan aja sih sebetulnya, ndak mikir lain-lain. Sebetulnya kerja di situ udah nyaman Pak, tapi ya karena income-nya ndak maksimal, ya kita harus cari yang lebih deh. Dari situ saya memutuskan untuk resign Pak. Resignnya itu tahun berapa Pak itu Pak? Kurang lebihnya Pak kalau masih. Kalau tahunnya itu sekitar 2008 memutuskan resign, terus memulai usaha. Iya betul. Kalau dengan gaji yang cukup mepet, gimana Pak caranya sampean itu untuk memulai usaha? Karena kan usaha itu butuh modal Pak. Lah itu ilmunya yang susah Pak. Saya sebetulnya sebagai helper itu awalnya memang yang penting kerja Pak. Tapi selama perjalanan saya dekat dengan pelanggan, dekat dengan supplier dan beberapa teman sales. Akhirnya saya memutuskan untuk usaha sendiri itu Pak. Ya itu modal saya di awal untuk memutuskan usaha sendiri. Banyak teman-teman yang support, makanya saya berani memutuskan untuk kerja sendiri. Itu Pak.
Berarti memulai usahanya itu karena faktor ekonomi ya Pak? Ya, intinya, garis Pak, ya? besarnya di faktor ekonomi, anak butuh susu, istri butuh. Ya intinya rumah tangga itu besar lah gitu loh. Nah, untuk awal usahanya itu seperti apa Pak? Prosesnya, proses memulainya Awal itu usaha seperti apa? itu saya kenal sama seseorang yang bisa mensupport saya untuk ya namanya lapangan ya, dia percaya sama saya untuk membawa barangnya itu Pak. Awalnya di situ. Berarti kayak dikasih kepercayaan untuk jadi distributor tunggal gitu ya Pak ya? Kalau distributor tunggal enggak, yaitu barang rame-rame lah, cuman dia support gitu loh. Untuk pembayaran, bayarnya itu setelah barang laku Pak. Itu yang satu poin saya pede Pak. Gitu. Wah ini karena dikasih tempo ya Pak ya. Ya, intinya bisa mengelola uangnya itu dulu ya. Betul. Dan kita pun sepakat lah di saat barang itu laku kita pasti bayar. Makanya kepercayaan ini mahal Pak. Ya setuju Pak. Setuju. Bisnis itu memang yang dipegang itu kata-katanya Pak. Ya, betul. Berawal dari situ Pak. Berarti awal usaha itu bisa punya karyawan ya Pak ya? Proses saya kerja sendiri 6 bulan sampai 1 tahun Pak. Jadi saya ya kirim sendiri, kulaan sendiri, tagih sendiri, Bongkar sendiri, nyupiri sendiri. Iya, wes paham banget. keren itu Pak. proses pakai motor semua itu Pak. Saya sendiri pakai motor Pak. Kirim ibaratnya meses gitu 10 karton ya pakai motor, kirim keju 8 karton pakai motor. Itu ya selama 1 tahun lah proses karena memang belum punya yang lebih lah. Luar biasa, bener-bener dari nol ini guys. Ya karena setelah itu kok merasa capek, merasa banyak kesibukan, banyak tamu-tamu, makanya saya putuskan kredit mobil supaya menunjang kiriman saya Pak. Waktu berjalan terus sampai punya armada itu 3 Pak. Saya sampai punya armada 3. Berarti supirnya juga 3 Pak? Supir masih 2 Pak. Jadi supir utama 1, saya cari tim lapangan itu yang bisa nyupir juga. Jadi berproses sampai saya punya sales 7. Sales 7, supir armada 3 dan sopir dan helper juga adalah. Berarti dari awal mulai itu perkembangannya cukup signifikan ya Pak? Ya. Sampai punya armada 3, timnya juga ada 7. Ya alhamdulillah saat itu momennya mungkin pas lah. Momennya pas ya. Tapi ya namanya usaha sih kadangkala ya jatuh lah, itu saya ngalamin jatuh setelah proses 2-3 tahun setelah usaha sendiri itu. Saya jatuh, saya habis, bahkan mobil 3 pun habis. Itu karena apa Pak? Ya ada faktor X yang sebetulnya privasi, cuman ya boleh deh, itu sebetulnya kelalaian saya karena tim saya. Seringkali kita tidak menyadari benar si tim itu menguntungkan kita, tapi kalau kita terlena bisa jadi menjatuhkan kita. Main uang Pak. Nah garis besarnya ya semua bisnis distribusi itu efeknya di uang Pak. Kalau hilang barang itu masih sedikit lah, tapi kalau hilang nota, hilang dia bermain ya sudah, kita tidak bisa apa-apa. Karena bisnis distribusi itu Pak, yang saya alami sendiri itu banyak malingnya Pak. Dari sopir bisa main solar, dari sales bisa main uang atau nota gitu. Nah itulah ya, makanya kan mental itu memang tidak mudah sih, mental pengusaha. Berarti ini kurvanya setelah naik 7 tim, terus ini langsung turun ya Pak? Langsung turun, habis, bahkan saya ke blacklist beberapa supplier Pak.
Dan masih menanggung piutang itu enggak sedikit, ratusan juta. Di kondisi saya habis-habisan itu, Pak. Keren pokoknya. keren. Bisnis lagi ada masalah, bahkan bisa dikatakan kolaps ya. Itu tutup, masih nanggung utang ratusan juta. Lah ini Pak, ini titik poin video ini ya. Terus bagaimana caranya Pak Anto itu dari titik terendah itu bisa bangkit kembali, Pak? Ya itu semua dukungan dari keluarga, Pak. Terutama ibu saya, karena saya berawal usaha itu dari nol, bener-bener yang ndak punya uang, yang ndak punya warisan ataupun kemewahan, Pak. Itu bener-bener dari nol. Gitu, karena support dari keluarga itu membuat saya kuat. Akhirnya saya memulai dari awal lagi, usaha saya rintis lagi. Ya berproses juga, tidak mudah. Dari saya single factor, mulai dari nol saya kerjakan sendiri, terus nambah, ada kemajuan, nambah karyawan, ya berjalan sampai sekarang itu, Pak. Dari posisi awal helper, ada teman-teman Pak Anto yang saat ini itu punya sikap yang berbeda enggak, Pak? Gitu. Maksudnya kan mungkin dulu posisinya sampai dalam sebuah perusahaan itu kan rendah gitu loh. Yang paling rendah di suatu perusahaan helper. Terus dengan kondisi Pak Anto yang sekarang sudah jadi owner, ada teman-teman lama yang ada perbedaan sikap enggak, Pak, dengan sampean sekarang, Pak? Kalau sikap saya itu santai ya, apa adanya. Maksudnya saya saya ini seorang helper ini ndak merubah terus saya sekarang owner jadi berbeda tuh saya ndak. Tapi kalau mereka ya itu privasi mereka lah, mereka mau menyapa saya atau bagaimana itu hak mereka. Yang penting saya merasa ya mereka teman saya, saudara saya, relasi saya. Ada yang berusaha untuk menjatuhkan enggak, Pak? Wah, kalau yang menjatuhkan tuh banyak, Pak. Namanya bisnis itu tidak semua orang itu baik di depan, baik di belakang, Pak. Sama aja, Pak. Ngeri ya, Pak. Ngeri, Pak. Ya bahkan teman baik kita sendiri yang itu kadang-kala yang menjatuhkan kita, Pak. Ya makanya saya anggap ya intinya saya berbuat baik deh, untuk hal lainnya terserah mereka deh, itu, Pak. Oke, Pak, saya mau tanya, kalau pada waktu pandemi yang kemarin itu 2020 itu bisnisnya Pak Anto gimana, Pak? Untuk pandemi itu distribusi kayak saya enggak ada pengaruhnya ya, pandemi loh ya. Karena kita masih diberi kebebasan oleh pemerintah untuk menjalankan bisnis UMKM ataupun kebutuhan mereka supaya bisa bertahan, Pak. Kita ada nilai plus dibanding usaha pakaian, usaha elektronik ataupun transportasi, mereka jatuh. Tapi kalau kita distribusi makanan, urusan roti itu masih, ya kita ngomong masih sehat lah, aman-aman aja. Bahkan omset saya bisa jauh lebih naik daripada pandemi, malah naik, Pak. Keren, Pak. Itu dari omset saya katakanlah 40%, ada kenaikan jadi 70%, 80%, Pak. Oh, karena pada waktu pandemi itu orang lebih banyak di rumah ya, Pak? Iya, bener. Dengan mereka banyak yang di rumah, kena PHK, akhirnya mereka berpikir untuk membuat suatu cari kesibukan. Cari kesibukan yang dimana paling mudah itu ya bikin keringan, bikin roti, bikin gorengan atau apapun yang kemungkinan bahan-bahan itu bisa saya suplai. Gitu. Minum dulu ya, Pak ya. Sambil ngerokok ya, Pak ya. Minum dulu ya. Ini mengandung iklan, guys. Ini Pak, kalau untuk teman-teman pengusaha-pengusaha yang lainnya ya, yang saya kunjungi, untuk 3 bulan 4 bulan terakhir ini mereka pada sambat, Pak. Gitu. Sambatnya dalam artian tidak seperti tahun yang kemarin-kemarin gitu.
Itu tergantung kitanya sih Pak. Kita mau ngomong rame atau sepi itu bukan faktor sekarang atau kemarin ya, tergantung kitanya. Menyikapinya bagaimana, dengan kita banyak bersyukur dagangan laris atau dagangan sepi. Kalau kita ikhlas, kita bersyukur, insya Allah ada jalan deh. Kalau ngomong sepi, merata deh, semua pengusaha pasti akan mengalami rasa-rasa sepi, rasa ya bagaimana, jangan di saat sepi kamu bilang sepi, curhat sama teman, tapi di saat rame kamu diem, ya kan? Ya pokoknya tinggal kita menyikapi dan mensyukurinya deh. Wah, iki. Loh, itu. Aku merasa ada di dalamnya situ loh Pak Saleh, Pak. Nah ya itu, tergantung kitanya. Mungkin ya kan? mentalnya beda ya Pak. Ya, Karena mental itu. Jam terbangnya sudah beda. Nah iya, saya merasa dari awal belum punya apa-apa sampai sekarang alhamdulillah lah, bisa dikatakan cukup lah. Ya udah komplit ya. Nah, ya tinggal menikmati aja, ndak yang pusing-pusing. Kalau harapan atau cita-cita yang belum terrealisasi dari Pak Anto itu apa Pak untuk saat ini? Harapan atau cita-cita apa ini, berwujud barang atau berwujud kemajuan kan itu beda. Ya berupa materi atau berupa kondisi. Kalau berupa materi atau kondisi, sebetulnya titik puncak saya dalam berkarir bisnis ini pengennya itu Pak, keuangan saya aman, tidak punya hutang, dan bisa pembelian cash tunai gitu. Itu udah titik tertinggi saya, tidak muluk-muluk Pak. Iya sih. Saya juga sebagai pelaku usaha itu yang penting cukup gitu, nggak pengen yang lebih gitu. Betul. Kalau ngomong ambisi, semua orang pasti ambisi, pingin punya A, pingin punya B, tapi mental mereka kuat dah dengan kondisi seperti nanti di puncak itu goyah enggak, nanti sombong enggak. Betul, ya kan? itu betul. Karena seseorang itu kalau memang belum siap, waktunya belum tepat ya, itu dikasih rezeki besar itu bukan menjadi berkah Pak. Betul. Bahkan bisa jadi bencana itu. Iya, ya intinya paling susah itu dalam bisnis itu mempertahankan Pak. Paling susah itu mempertahankan. Semua orang punya tiga kesempatan Pak. Mau sukses di awal, mau sukses di tengah, ataupun mau sukses di akhir. Itu pilihan Pak, tergantung kitanya menyikapi kondisi ini. Dan saya yakin Pak, semua pengusaha akan mengalami titik puncak, titik jatuh, itu pasti. Semua pengusaha pasti itu Pak. Tinggal yang terakhir ini mempertahankan bisa enggak, karena mempertahankan ini paling sulit dan beresiko, karena godaan pengusaha itu macam-macam Pak. Bukan pasar sepi atau bukan pasar rame, faktor keluarga, faktor teman, faktor karyawan, semua ini berhubungan semua. Tinggal mental kita kuat enggak di situ. Kadang-kala nih kita ada kelebihan, bisa beli mobil, tapi kadang-kala karyawan sendiri apakah senang kita punya yang lebih? Kadang-kala kan karyawan sendiri atau teman atau relasi pun enggak semuanya senang dengan kondisi kita. Jangankan kondisi kita di puncak, kondisi kita di bawah pun mereka yang enggak suka sama kita akan lebih menjatuhkan kita. Itu yang mental yang tidak semua orang punya gitu loh. Bagaimana kita menyikapinya? Kalau resiko terbesar dalam bisnisnya Pak Anto untuk saat ini itu apa Pak? Resiko terbesarnya itu gimana ya? Ketakutan saya kalau saya tidak mempertahankan bisnis saya, bagaimana nasib karyawan-karyawan saya, relasi saya, supplier saya.
pelanggan saya, Pak. Itu yang selalu saya jaga. Jadi kita diberi sesuatu yang lebih itu biar bisa lebih bermanfaat untuk orang lain ya. Ya intinya itu makanya manfaatnya apa saya di bisnis ini? Satu, memberi kepuasan pelanggan, ibaratnya menjaga karyawan. Ya intinya kita itu saling bermanfaat untuk semuanya deh. Setuju Pak, setuju. Bukan keegoisan saya untuk kaya ataupun untuk lebih dari mereka, enggak. Kita berbagi aja. Berbagi ya itu yang susah di situ. Mau berbagi ya Pak ya? Ya. Berbagi cuan. Ya, itulah berbagilah. Yang susah di situ. Wah, ini guys banyak sekali ya ilmu-ilmu yang bisa kita gali dari Pak Anto, karena notabene dia itu bener-bener mulai bisnis itu dari nol, dari seorang helper, bukan warisan, bukan anaknya orang kaya. Jadi intinya di sini itu siapa orang yang punya tekad yang kuat, punya tekad yang keras, dia berani menerima tantangan, itu pasti nanti juga akan ketemu. Siapa tekun bakal tekan gitu. Oke Pak Anto, mungkin ada kata-kata mutiara buat teman-teman yang sedang nonton video ini Pak gitu. Ya intinya kalau ya ini acuan buat teman-teman, mungkin tim lapangan atau teman-teman lainnya. Nak wani iki aja wedi-wedi. Nak wedi aja wani-wani. Tuh guys. Kuncine iki nggo iku tok wis. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Totalitas berarti. Wah. Sat-sat bet-bet les-les ya. Oke Pak Anto, Ya. terima kasih buat waktunya. Ya. Nanti ketemu di lain waktu. Oke guys, sekian dan terima gaji.